Kedelapan, Galika. Opa! Panggil Galika dan ia langsung menghampiri opanya dan memeluk tubuh opanya. Opa membalas pelukan Galika dan menepuk pelan punggung Galika. Sudah, jangan menangis lagi. Kamu berdoa saja supaya Pak Supri baik-baik saja. Ucap Opa mencoba menenangkan Galika. Galika tidak menjawab, ia hanya menangis seraya memeluk kakeknya. Akhirnya setelah 1 jam lebih pintu ruangan UGD terbuka, dokter pun keluar dan menghampiri Galika juga kakeknya. Bagaimana dok? Tanya kakek pada dokter sesaat dokter itu berdiri di hadapannya dan Galika. Pasien mengalami benturan yang cukup kuat sehingga ia harus segera menjalankan operasi di bagian kepalanya. Apakah kalian keluarganya? Tanya dokter. Saya atasannya, keluarganya berada di luar negeri. Jadi saya yang akan bertanggung jawab padanya. Jawab kakek. Baiklah, Anda bisa mengikuti suster untuk proses lebih lanjut. Ucap dokter. Iya. Jawab kakek singkat. Ica tunggu di sini saja, biar Opa yang mengurus semuanya. Ucap kakek seraya menatap cucunya. Iya, Opa. Jawab Galika singkat. Kakek dibantu oleh supir untuk mengikuti suster mengurus surat-surat, sedangkan Galika kini duduk di kursi yang ada di depan ruang UGD itu. Baju dan tangannya sudah penuh dengan darah, tetapi semua itu tidak membuatnya risih. Ia hanya mengkhawatirkan keadaan Pak Supri di dalam sana. Ia tidak mempedulikan darah yang mengering di pakaian dan tangannya. Bahkan bau amis dari darah pun tidak ia pedulikan sama sekali. Waktu terasa begitu sangat lambat bagi Galika yang sedang menunggu di depan ruang operasi. Opa sudah memerintahkan bawahannya untuk membawakan makanan dan juga pakaian untuk Galika. Opa tahu betapa Galika yang menyayangi Pak Supri seperti orang tuanya sendiri. Galika sendiri sudah kehilangan sosok ayahnya sedari kecil karena sang ayah yang sibuk bekerja. Belum lagi setiap pulang ke rumah ayah dan ibunya sering sekali bertengkar saat itu. Hanya asisten rumah tangganya dan juga Pak Supri yang selalu ada untuk Galika supaya Galika tidak mendengar ataupun melihat orang tuanya bertengkar. Ayah Galika meninggal akibat kecelakaan mobil yang dialaminya ketika sedang pergi keluar kota. Saat itu usia Galika masih 12 tahun, ia masih duduk di bangku SMP. Setelah ayahnya meninggal, sang ibu pun juga ikut menghilang entah kemana. Ia selalu bertanya kemana ibunya berada dan jawaban sang kakek adalah ibunya bekerja. Namun, setelah dewasa ia pun tahu jika sang ibu bukan bekerja tetapi memang pergi entah kemana. Ada yang mengatakan jika sang ibu sudah menikah lagi, itu sebabnya dia pergi dan tidak membawa Galika. Berita yang simpang siur yang ia dapatkan membuat ia mengalami trust issue. Bukan hanya pertengkaran kedua orang tua saja yang membuatnya menjadi Galika yang dingin dan susah untuk didekati oleh seorang pria, tetapi berita ibunya yang menghilang tanpa ada kabar itu pun membuat trust issue yang ia miliki semakin menumpuk. Belum lagi ia pernah mengalami patah hati karena sewaktu kuliah ia pun dipermainkan oleh seorang pria. Pria yang mendekatinya hanya karena sebuah permainan konyol yang dilakukan pria itu dengan teman-temannya. Tidak berhenti di situ, ia berusaha melawan trust issue-nya dan kembali menjalin hubungan. Lagi-lagi pria yang ia dapatkan tidak sesuai harapannya. Pria itu mendekat padanya hanya karena ia wanita kaya raya. Semakin banyak trust issue yang didapatkan dan pada akhirnya Galika menjadi seperti ini. Menjadi wanita yang begitu dingin, dan tidak mempercayainya tindakan seorang laki-laki yang mencintainya tulus. Supir dan asisten rumah tangga datang membawakan makanan dan juga pakaian untuk Galika. Nonica, yuk ganti baju dulu. Ucap asisten rumah tangga itu dengan nada suara lembutnya. Galika menoleh menatap asisten rumah tangganya. Bi? Panggil Galika seraya menatap asisten rumah tangganya itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Supri tidak akan kenapa-napa. Dia orang yang kuat, Non aja jadi wanita yang kuat kan? Jadi, Non jangan takut, Pak Supri juga pasti kuat dan akan bisa berkumpul bersama kita lagi. Ucap Bisrilawati asisten rumah tangga yang sudah seperti ibu bagi Galika. Bi? Panggil Galika dan ia pun mulai menangis.
Bibi mendekatkan tubuhnya dan memeluk Galika dengan ia yang berdiri. Galika memeluk Bisrilawati dan membenamkan wajahnya di perut asisten rumah tangganya itu. Kakek hanya menatap cucunya, sebenarnya ia kurang nyaman dengan kedekatan cucu semata wayangnya itu dengan bawahannya. Namun, ia sadar Galika membutuhkan sosok orang tua untuknya. Srilawati dan Supri adalah orang yang berjasa dan mereka orang yang baik karena sudah mencintai dan menyayangi Galika sedari dulu tanpa meminta balasan. Dirinya sendirilah yang memberikan bantuan pada mereka berdua, sedangkan Srilawati dan Supri sama sekali tidak pernah meminta lebih. Diberi gaji sesuai pekerjaannya saja mereka sudah bersyukur. Namun, Hernawan Priyambudi tidak bisa melakukan hal yang cuma-cuma saja jika ada orang yang berlaku baik pada keluarganya. Setelah cukup tenang, Galika pun mengganti pakaiannya. Selesai mengganti pakaiannya, kakek menyuruh Galika untuk makan terlebih dahulu karena operasi mungkin akan memakan waktu yang lama. Galika awalnya menolak, tetapi pada akhirnya Galika pun mau makan. Hari berlalu, Pak Supri masih terbaring di atas tempat tidur rumah sakit dengan matanya yang masih terpejam. Dokter mengatakan jika Pak Supri sudah melewati masa kritisnya. Dan kini mereka hanya perlu menunggu Pak Supri agar segera sadar. Galika tidak pulang sama sekali sedari kemarin, dan kini ia sedang berdiri di balik pintu dan menatap Pak Supri yang masih berada di dalam ruang perawatan. Aku harap, ketika aku kesini lagi, Bapak sudah tersadar, ucap Galika. Ia khawatir dengan keadaan Pak Supri, tetapi dirinya tidak mungkin melupakan tanggung jawabnya dengan perusahaannya. Ia pun akhirnya membalikkan tubuhnya dan pergi dari sana. Ia harus pergi ke kantor untuk mengurus pekerjaannya. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Galika hanya diam seraya memejamkan matanya dan menyandarkan tubuhnya di jok kursi. Ia kurang tidur semalam, jadi tubuhnya pun terasa lelah. Akhirnya ia pun sampai juga di perusahaannya. Waktu masih menunjukkan pukul 7.15, masih terlalu pagi untuk berangkat ke kantor. Namun, dirinya tetap berangkat lebih awal supaya ia bisa dengan cepat menyelesaikan pekerjaan kantornya. Akhirnya ia pun sampai di kantor, berjalan tanpa ekspresi menuju ruang kerjanya. Ketika ia membuka pintu ruang kerjanya, di sana sudah ada Kalandra yang sedang membuka tirai jendela ruang kerjanya. Galika terdiam menatap Kalandra yang sedang membuka tirai. Kalandra membalikkan tubuhnya dan ia terkejut melihat Galika yang sedang menatapnya namun, hanya sepersekian detik hingga ia pun tersenyum menatap Galika. Selamat pagi, sapa Kalandra seraya tersenyum.